Perkenalkan, nama saya Suci Cahaya Ramadhani, program studi Pendidikan Agama Islam kelompok 3. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabi Muhammad kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang mata kuliah Ulumul Hadis yang bertemakan ingkar sunnah. Sebelumnya kita masuk dalam pembahasan, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu ingkar sunnah. Saya akan menjelaskan tentang apa saja golongan-golongan yang terdapat pada ingkar al-sunnah itu sendiri. Di sini Imam Syafi'i membagi mereka dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu golongan yang menolak seluruh sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Yang ketiga, mereka yang menolak bersunnah berstatus ahad dan hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir. Dari 3 penggolongan di sini, hanya golongan pertama yang masuk dalam pengertian ingkar sunnah, sedangkan golongan kedua dan ketiga adalah golongan yang masih ragu terhadap keberadaan sunnah, antara mau mengikuti dan tidak mau mengikuti, dan tidak mau mengikuti dalam arti lain ingin menolak ajaran sunnah itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang argumen-argumen apa saja yang ada dalam ingkar sunnah. Argumen-argumen ingkar sunnah di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu argumen nakli yang berstandarkan kepada ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, terdapat juga argumen non-nakli. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang argumen nakli. Argumen nakli di sini adalah yang dimaksud di sini yaitu tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran saja, akan tetapi juga terdapat sunnah atau hadis dari Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dari argumen nakil di sini tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran saja, akan tetapi juga terdapat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun argumen nakli yaitu terdapat pada Quran surah An-Nahl ayat 89 yang berbunyi wan nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Yang kedua terdapat pada Al-Quran surah Al-An'am ayat 38, ma farutna fil kitabi min syai'in, tidaklah kami alpakan sesuatu pun dalam penjelasan dari kedua ayat di sini. Menurut mereka, ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran telah mencakup segala sesuatu dengan ketentuan agama tanpa perlu penjelasan dari Al-Sunnah. Saya akan menjelaskan argumen-argumen non-nakli. Cukup banyak argumen-argumen non-nakli yang telah diajukan oleh para pengingkar Al-Sunnah. Salah satunya yang terpenting yaitu yang pertama itu Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam bahasa Arab mampu memahami Al-Quran secara langsung tanpa harus memerlukan penjelasan dari hadis. Yang kedua, dalam sejarah umat Islam telah mengalami kemundurannya karena terpecah-pecah. Masing-masing terpecah karena umat Islam berpegang kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Saya akan melangkah kepada materi tentang kelemahan argumen nakli dan argumen non nakli, dan di sini merupakan materi terakhir yang akan saya jelaskan. Kelemahan dari argumen nakli di sini, yang pertama kita melangkah pada Al-Quran surah An-Nahl ayat 89 yang menyatakan sama sekali tidak memberikan petunjuk bahwa sunnah tidak diperlukan, dan
Menurut Imam Syafi'i, ayat tersebut mengandung pengertian dan petunjuk yang menjelaskan bahwa ayat Al-Quran menjelaskan tentang berbagai kewajiban, larangan dalam teknis pelaksanaan ibadah tertentu. Dan dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 38 yang dinyatakan oleh pengingkar sunnah bahwa tidak benar dengan alasan bahwa menurut sebagian ulama yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Al-Quran. Di dalamnya terdapat ketentuan agama, ada yang rinci dan global. Ketentuan global dijelaskan kerinciannya oleh hadis Nabi yang mana harus dipatuhi oleh orang-orang yang beriman. Selanjutnya, saya melangkah pada argumen non-nakli. Di sini yang dikemukakan oleh para pengingkar sunnah adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini, Al-Quran memang benar ditulis dalam bahasa Arab, tetapi dalam bahasa Arab ada kata-kata yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus, ada yang berstatus global, dan ada yang berstatus rinci. Diperlukan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi. Para pengingkar sunnah di sini menyatakan bahwa orang-orang yang berpengetahuan mendalam tentang hadis, tentang bahasa Arab maksud saya, dapat memahami Al-Quran tanpa bantuan hadis Nabi, tapi kenyataannya berbeda atau belum tentu. Baik, yang kedua di sini, memang benar umat Islam dalam sejarah telah mengalami beberapa kelemahan dan kekalahan, bahkan mengalami kemunduran. Salah satunya penyebabnya itu karena perpecahan, dan perpecahan tersebut sama sekali tidak ada sangkut pautnya dalam hadis Nabi, melainkan bahwa pada saat dahulu maksud saya disebabkan oleh politik yang mana dalam sejarah telah terbukti bahwa hadis bukan sebagai bentuk perpecahan, melainkan sebagai penyatu antara umat Islam. Itulah sedikit pemaparan singkat dari saya tentang materi ingkar sunnah dari mata kuliah Ulumul Hadis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan datang dari saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.